Kisah berawal dari seorang pria bernama Ben Reilly. Dia seorang superhero yang melindungi kota New York dari kejahatan. Dia lahir di sini, tumbuh dan besar di sini. Maka dari itu dia sangat mencintai New York. Sama seperti superhero lainnya, dia juga hidup menjadi manusia biasa dan akan berubah menjadi superhero saat dibutuhkan. Sampai akhirnya kekasihnya yang bernama Ruby pun tewas nih. Dia merasa kehilangan segalanya dan merasa gagal untuk melindunginya. Kepergian Ruby ini membuatnya pensiun menjadi superhero dan memilih untuk hidup sebagai manusia biasa. Terlihat kini Ben Reilly dia menjadi seorang detektif swasta. Ia sedang mengawasi seorang pria bernama Edison di sebuah bar. Dia diperintahkan oleh sosok yang bernama Winston untuk menangkap Edison dengan bayaran $30. Namun sayangnya Edison berusaha kabur darinya. Dia mengejar Edison yang tengah kabur nih. Sialnya dia justru bertemu dengan Patrick Donegal, seorang penyelidik swasta yang disewa sama Winston juga. Dia melihat dari kejauhan kalau Patrick hampir mendapatkan Edison, tapi tidak menyangka nih kalau ternyata Edison memiliki kekuatan api di tubuhnya. Namun sayangnya meskipun Edison memiliki kekuatan itu, tubuhnya tetaplah manusia biasa. Dia pun tewas tertembak sama Patrick, sementara kedua detektif itu berkenalan. Singkat cerita, sore harinya nih, Ben pergi ke kantornya dan bertemu dengan Janet. Dia merupakan sekretaris yang bekerja untuk Ben. Dia yang menangani bagian administrasi dan juga klien. Tidak lama kemudian mereka kedatangan klien baru yang bernama Mr. Carmody. Dia ingin menyewa Ben untuk memata-matai istrinya yang ia curigai telah selingkuh. Ben menerima misi tersebut asalkan Mr. Carmody mampu membayarnya $10 sehari dan belum termasuk dengan uang akomodasi lainnya. Setelah itu mereka deal nih. Pagi harinya Ben bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Robbie. Dia merupakan seorang jurnalis freelance yang suka mencari berita hangat. Dia kenal dengan Ruby dan tahu identitasnya Ben sebagai superhero sehingga bisa dinilai sebagai sosok yang dapat dipercaya sama Ben. Dia meminta Ben untuk kembali menjadi The Spider lagi nih, karena sejak The Spider menghilang, New York diambil alih oleh seorang diktator bernama Silverman. Dia senang sekali bertindak keji dan semena-mena. Kedatangannya ke New York sangat meresahkan warga nih dan bahkan kepolisian tunduk olehnya. Namun Ben mengatakan kalau dia tidak akan pernah kembali menjadi superhero karena dia merasa gagal melindungi wanita yang dicintainya. Setelah itu Ben bertemu dengan Patrick untuk membahas mengenai Edison. Dia penasaran nih dengan sosok Winston yang menyewa mereka ini. Kenapa mereka meminta dua detektif untuk menangkap Edison? Apalagi Edison memiliki kemampuan hebat di tubuhnya sehingga hal tersebut perlu dipikirkan. Malam harinya dia melanjutkan misi yang dari Mr. Carmody tadi. Dia sedang menunggu istrinya Carmody yang sedang datang berkunjung ke sebuah hotel mewah. Dia kemudian memotret kegiatan istrinya itu dan melihat dari jauh kalau istrinya Carmody tampaknya memiliki transaksi bisnis dengan seorang pria kaya raya. Beruntungnya Ben berhasil menghentikan pria tersebut dan istrinya Carmody langsung kabur, sementara Ben juga berhasil melarikan diri. Pagi harinya anak buahnya Winston datang ke kantornya Ben untuk menagih informasi tentang Edison. Namun Ben menolak untuk menjawabnya. Dia mengatakan kalau informasi tentang Edison sangatlah mahal, apalagi sampai menyewa dua detektif. Dia meminta bayaran tambahan $200 buat ngegaji Janet. Anak buahnya Winston marah nih. Dia kesal merasa dipermainkan sama Ben, sehingga dia memilih untuk kembali ke bosnya dan menyampaikan masalah tersebut. Patrick kemudian mengikuti anak buahnya Winston dari belakang sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah mewah yang sudah hangus terbakar. Ternyata Winston ini merupakan nama samaran yang menyuruh mereka sebenarnya adalah Silverman, sang penguasa di New York. Dia kesal sama pria bernama Edison karena tanpa alasan yang jelas pria tersebut membakar rumahnya dan ia yakin nih kalau Edison memiliki kekuatan tersembunyi. Maka dari itu dia menyewa dua detektif untuk menangkap Edison dan menyelidiki tentang kemampuan superhero-nya yang mungkin akan ia gunakan untuk keuntungannya sendiri. Patrick bersama Ben kemudian pergi dari sana. Mereka merasa senang nih karena tidak menyangka kalau sosok Winston adalah Silverman, penguasa yang kaya raya. Ben memutuskan untuk tidak terlibat dengan Silverman. Dia memilih untuk mendapatkan bayaran secukupnya, namun Patrick justru ingin bayaran lebih. Di kamar gelap, Janet sedang mencetak hasil fotonya nih dan mendapatkan informasi bagus kalau ternyata sosok pria yang berbicara dengan istrinya Mr. Carmody adalah wali kota New York. Sehingga cerita pagi harinya Ben tidak mau terlibat sama sekali dengan wali kota, sehingga dia memutuskan untuk memberikan informasi palsu kepada Mr. Carmody. Dia mengatakan kalau istrinya itu wanita yang setia. Dia pergi ke hotel sendirian dan sedang menikmati liburannya. Setelah itu Mr. Carmody pergi. Janet pun kesal
kesal nih karena Ben tidak mendapatkan bayaran, dan Ben menjelaskan kalau dia memberikan gratis karena dia tidak mau berurusan dengan wali kota. Janet memberitahu kalau suaminya mendaftarkannya pekerjaan di Gimbels dan ia sudah wawancara di sana. Dia kesal juga karena Ben belum mengegaji dia belakangan ini. Janet akhirnya punya ide untuk membantu Ben dari masalah keuangan. Dia meminta Ben buat memeras istrinya Carmody dengan menjual hasil fotonya tersebut. Sementara itu di kamar jenazah Ben menemui Robbie untuk bertanya identitasnya istrinya Carmody yang ternyata bernama Kate Hardy nih, seorang penyanyi terkenal. Tidak disangka Robbie juga sedang menyelidiki jasadnya Edison dan ia mengatakan kalau Edison memiliki kemampuan di tubuhnya. Ben kemudian segera pergi untuk menemui Patrick karena dia khawatir kalau Patrick mengatakan yang sebenarnya ke Silverman kalau Edison telah tewas. Namun sayangnya tidak ada jawaban sama sekali. Di sisi yang lain, Patrick telah ditangkap sama anak buahnya Silverman nih dan sedang diinterogasi tentang Edison. Setelah mendapatkan jawabannya, Silverman kemudian menghabisinya. Ben kemudian pergi ke bar untuk bertemu dengan Kate Hardy. Dia ingin menjual hasil fotonya, namun sayangnya bodyguardnya yang bernama Mr. Flynn menghalanginya. Dia kemudian pergi meninggalkan bar ke sebuah gedung tua. Bodyguardnya meminta Ben untuk mengembalikan foto tersebut nih, namun Ben menolaknya, sehingga mereka pun bertengkar untuk memperebutkan foto tersebut. Namun tidak disangka ternyata Mr. Flynn juga memiliki kekuatan di tubuhnya. Kate Hardy kemudian datang ke sana dan melerai perkelahian tersebut, yang pada akhirnya Ben menyerahkan foto tersebut secara gratis kepada Kate Hardy. Di kantornya, Janet memutuskan untuk resign nih karena sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan tidak lama kemudian Kate Hardy datang ke sana. Dia mengatakan kalau dia akan membayar lebih asalkan Ben mau membantunya, yaitu mencari Mr. Flynn yang menghilang secara misterius setelah perkelahian mereka. Ben kemudian pergi ke apartemennya Mr. Flynn untuk menyelidiki lebih lanjut nih tentang kasus tersebut, dan dia menemukan sebuah foto masa lalu saat peperangan. Tidak disangka ternyata Mr. Flynn dan Edison ternyata berteman baik. Mereka pernah ikut di perang yang sama dan berjuang bersama. Tidak lama kemudian Winston bersama anak buahnya datang ke sana nih untuk mencari keberadaan Mr. Flynn, yang pada akhirnya kita mengetahui kalau Mr. Flynn ternyata bodyguardnya Silverman. Dia menjaga wilayah bar yang menjadi tempat kerjanya Kate Hardy. Maka dari itu dia juga kerja sampingan sebagai bodyguardnya Kate Hardy. Di sisi yang lain ada Robbie yang tengah pergi ke rumah keluarganya Edison nih. Dia ingin meliput berita tentang Edison karena lagi viral-viralnya kasus tersebut. Dia kemudian bertemu dengan temannya Edison yang bernama Lonnie. Dia terkejut nih begitu mendengar kabar kalau ternyata Edison telah tewas akibat tertembak. Robbie menjelaskan kalau Edison menyerang rumah yang salah dan dia mencari tahu siapa yang menyuruh Edison melakukan hal tersebut. Lonnie kemudian memberikan alamat istrinya Edison karena sepertinya istrinya Edison mengetahui semuanya nih, dan setelah itu dia pergi dari sana. Ben kemudian pergi menemui Kate Hardy untuk memberitahu perkembangan penyelidikan. Sekalian dia ingin bertanya tentang Edison kepada Kate. Kate menjelaskan kalau dia hanya kenal dengan Flynn dan tidak kenal dengan Edison. Namun Ben menyadari kalau ada yang disembunyikan sama Kate. Ben keluar dari sana, sementara dari atas ada Mr. Flynn yang sedang mengawasi Kate dari kejauhan. Tampaknya dia sedih nih karena tidak bisa berada di sisinya Kate. Pagi harinya Ben mendapati kalau kantornya dihancurkan sama anak buahnya Silverman. Bahkan Janet juga diancam akan dihabisi jika masih melindungi Ben. Janet pun kecewa dengan Ben nih yang tidak peduli lagi dengan keadilan dan tidak peduli lagi kepada kota ini. Semenjak kepergiannya Ruby, Ben telah berubah total. Janet kemudian memutuskan untuk mundur dari misi tersebut karena dia masih ingin hidup dan meninggalkan Ben sendirian di sana. Ben kemudian menyadari kalau keselamatan orang terdekatnya terancam semenjak misi tersebut. Dia kira pergi ke apartemen lamanya nih untuk mencari kostumnya. Di sisi yang lain, Lonnie memasuki sebuah gedung opera yang sudah tidak beroperasi untuk bertemu dengan Mr. Flynn yang sedang bersantai di sana. Dia menjelaskan kalau kondisinya semakin parah, pasirnya sudah menyelimuti tubuhnya nih, dan ia juga merasa sedih mendengar kabar Edison yang telah tewas. Dari pembicaraan ini kita mengetahui kalau kekuatan yang dimiliki sama Edison dan Flynn sepertinya bisa disebut sebagai penyakit juga karena dapat menghabisi nyawa mereka sendiri. Dia menyamar menjadi tukang ledeng untuk memperbaiki pipa yang rusak, padahal sebenarnya dia hanya ingin mencari kembali kostumnya di sana. Di perjalanan, Silverman bersama anak buahnya sedang pergi menuju pelabuhan nih untuk melakukan transaksi alkohol. Dia dikawal dengan sangat ketat sampai akhirnya The Spider pun muncul nih dan kemudian menghabisi semua penjaganya hanya untuk berbicara dengan Silverman.
Dia meminta kepada Silverman untuk jangan macam-macam dengan Ben dan orang-orang di sekitarnya karena dia berutang budi sama Ben. Di kantornya, Ben mendapatkan kabar dari Robby nih kalau kepolisian sedang baku tembak dengan anak buahnya Silverman karena kepolisian mendapatkan laporan kalau Silverman sedang melakukan transaksi ilegal. Terlihat Robby berada di kantornya Benny bersama Janet dan Ben. Mereka sedang membahas tentang istrinya Edison sekalian bertukar informasi dengan Ben. Dia melihat fotonya Flynn dan Edison dan mengatakan kalau dia kenal dengan pria yang bernama Lonnie yang ada di foto tersebut. Setelah Robby pergi, Silverman mendatangi kantornya Ben bersama anak buahnya. Dia datang ke sana dengan damai karena dia tahu kalau Ben berteman dengan The Spider. Dia ingin menjalani hubungan baik dengan temannya superhero. Sekalian dia juga mau menyewa jasanya Ben untuk mencari tahu nih tentang sosok pengkhianatnya. Ben meyakini nih kalau yang melaporkannya malam itu pasti orang dalam, tapi Silverman tidak ingin menghabisi anak buahnya kalau tidak ada bukti yang pasti. Silverman kemudian membayar DP-nya terdahulu nih. Apabila Ben berhasil menemukan pengkhianatnya, dia akan melunasi pembayarannya. Ben kemudian melihat ada yang aneh sama uangnya, yang ternyata setiap uang yang dimiliki sama Silverman pasti diberi tanda titik merah. Robby kemudian mendatangi Hooverville, tempat pemukiman keluarganya Edison nih. Sekalian dia juga mau menemui Lonnie. Barangkali dia dapat menemukan informasi. Namun di tengah penyelidikannya itu tiba-tiba saja kepolisian datang untuk membubarkan pemukiman tersebut atas perintah dari wali kota. Ben kemudian pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan informasi dari para polisi yang menjadi korban akibat baku tembak malam itu. Setelah itu dia pergi menemui Cat nih untuk menyelidiki lebih lanjut, sekalian ingin memberitahu perkembangan misinya tentang Flynn. Dari percakapannya dengan Cat, terlihat dia sama sekali tidak mendapatkan informasi apapun nih, namun dia yakin kalau Cat Hardy adalah pengkhianatnya. Di kamar gelap, Ben berbicara dengan Robby dan menjelaskan kalau dia tahu siapa pelakunya. Ia menyuruh Edison untuk membakar rumahnya Silverman. Dia yakin kalau pelakunya adalah Cat Hardy. Malam saat penyelidikan itu, Cat bertemu dengan wali kota dan sedang membahas tentang transaksional bisnis. Wali kota adalah satu-satunya orang yang tidak suka dengan Silverman, apalagi dalam kampanyenya dia berjanji akan menegakkan keadilan dan hukum. Ben kemudian pergi ke rumahnya istrinya Edison. Berbekal informasi dari Robby, di sana dia langsung to the point nih kalau Edison pasti disuruh sama Cat. Dia ingin Geoffrey alias istrinya Edison tutup mulut dan jangan bicara kepada siapapun tentang informasi ini. Sebagai imbalannya dia meminta $1.000. Ben kemudian menyelinap masuk ke rumahnya Silverman saat malam hari nih, di saat semuanya sedang tertidur dan penjagaan sedang kosong. Ternyata tujuannya hanya untuk mencuri sedikit uang milik Silverman. Dia akan gunakan uang itu untuk membayar Geoffrey. Apalagi uang di brankas tersebut masih belum memiliki tanda titik merahnya, sehingga akan aman untuk ia pergunakan. Di sisi yang lain, Flynn mendatangi rumahnya Cat, yang ternyata mereka adalah sepasang kekasih dan Cat tahu semua kondisi kesehatannya Flynn. Dia ingin kabur sama Flynn dari kekejaman Silverman, akan tetapi tiba-tiba Flynn kambuh lagi. Pasir menyelimuti tubuhnya yang akhirnya ia pergi lagi nih dari Cat. Pagi harinya, Ben dipaksa untuk menemui wali kota, yang ternyata wali kota tahu kalau Ben sama The Spider itu berteman dan ia mau Ben menyuruh The Spider datang. Dia ingin The Spider kembali lagi ke New York untuk membantunya memberantas kejahatan karena dia sudah muak dengan kejahatannya Silverman. Ben kemudian pergi ke rumahnya Geoffrey untuk membayar $1.000 uang tutup mulut agar Geoffrey tidak memberitahu siapapun. Namun dia tidak menyadari kalau dia diikuti sama Winston dan juga Gio. Ben kemudian pergi ke stasiun untuk menyusul Cat karena mendapatkan kabar kalau Cat akan kabur dari New York dan ia memberitahu kalau dia sudah tahu semuanya. Namun tiba-tiba saja Winston datang dan menangkap mereka. Dia mengatakan kalau dia tahu pelakunya adalah Cat Hardy yang membayar Geoffrey untuk menyuruh Edison membakar rumahnya. Di tempat eksekusi, Winston sudah percaya diri kalau dia dapat membuktikan kalau dia benar pelakunya adalah Cat Hardy. Namun ternyata ia salah. Uang tutup mulutnya tidak memiliki tanda titik merah, yang artinya Cat Hardy bukan pelakunya. Karena Cat Hardy orang yang bekerja untuk Silverman, otomatis semua uangnya Cat pasti ada tanda titik merah. Namun jika tidak ada, maka orang lain. Silverman langsung menghabisi Winston malam itu nih, namun tampaknya dia meragukan seseorang dan menembak salah satu dari mereka. Ben bersama Silverman sedang duduk santai sembari merayakan kemenangan mereka karena berhasil membasmi pengkhianat, yaitu Winston dan Gio. Malam itu mereka bukan hanya menghabisi Winston, namun juga Gio yang merupakan temannya Winston. Di sini Silverman memuji kehebatannya Ben. Dia bahkan mengundang Ben untuk bergabung menjadi anak buahnya, namun Ben menolaknya dengan tegas kalau dia tidak berada di pihak manapun. Pagi harinya, Silverman mendatangi rumahnya Cat untuk menanyakan alasannya Cat berada di stasiun semalam, apalagi bersama Ben. Beruntungnya Cat mampu memberikan jawaban yang memuaskan
memuaskan nih, dia tetap melindungi Ben dan juga dirinya agar tidak dicurigai sama Silverman. Ben kemudian bertemu dengan Cat untuk berbagi informasi, sekalian menyusun rencana untuk kedepannya agar tidak dicurigai lagi sama Silverman. Cat sudah melihat kalau Ben bisa dipercaya, apalagi Ben sudah melindunginya, sehingga dia membawa Ben ke opera nih, tempat dia bekerja dulu sebelum terkenal. Dia menjelaskan kalau dulunya dia hanya penyanyi opera yang dibayar murah, sampai akhirnya dia bertemu dengan Silverman yang membawanya ke masa keemasan. Dia menjadi terkenal dan mendapatkan apa yang dia mau, namun itu semua ada bayarannya. Semua kehidupannya diatur sama Silverman. Dia pun jatuh cinta dengan Flynn. Dia tahu nih kalau Flynn adalah pria yang setia dan baik sama Silverman, sementara Silverman adalah orang yang mengekang hidupnya. Dia ingin hidup bebas dengan Flynn, makanya dia menyuruh Edison untuk membakar rumahnya Silverman agar dia bisa hidup bebas dengan Flynn. Namun sayangnya pembicaraan mereka didengar sama Flynn nih dan membuat marah juga kecewa sama Cat karena dia berani mengkhianati Silverman. Dia kemudian pergi untuk menemui Silverman dan memberitahu semuanya. Namun sebelum dia menjelaskan, ternyata Silverman sudah membahas kalau pengkhianatnya adalah Winston dan sudah dibereskan semalam, yang mana dia mengurungkan niatnya untuk mengatakan kebenarannya. Sementara Silverman menyambutnya dengan baik. Dia percaya kepada Flynn dan ingin tetap berada di sisinya. Sekarang mereka harus menghadapi musuh selanjutnya, yaitu wali kota, karena wali kota adalah sosok yang menentang kejahatan dan tindak tanduk mereka. Di restoran, dia mendatangi acara makan malamnya kepada kepolisian dan juga wali kota. Di sini dia menyampaikan kekecewaannya kepada keduanya. Dia juga menekankan kalau setiap calon wali kota dikendalikan olehnya dan ia mau wali kota alias Morris untuk tunduk kepadanya. Apalagi sekarang Morris seorang wali kota pertahanan. Dia akan mendukung Morris asalkan Morris berani menurut kepadanya. Namun Morris menolaknya. Dia berjanji kepada rakyat New York kalau dia akan memberantas kejahatan dan menegakkan keadilan. Saat itu juga Silverman marah dan menyuruh Flynn menunjukkan kekuatannya untuk mengancam mereka. Di sisi yang lain, Robbie berhasil membawa Lonnie ke kantornya Benny untuk diinterogasi bersama Janet. Pada awalnya Lonnie hanya diam saja, namun Janet mencairkan suasana dengan mengajaknya main kartu, sembari menyelidiki informasi dengan suasana yang santai. Dari sini kita mengetahui kalau ternyata saat perang tersebut, Lonnie, Flynn, dan para prajurit lainnya ditahan di Jerman dan dijadikan semacam bahan percobaan. Di rumahnya Ben, dia sedang bersantai bersama Cat nih, sembari berbagi cerita masa lalu. Sampai akhirnya ada kabar kalau makhluk dengan kekuatan super menyerang kota. Cat mengira kalau itu perbuatannya Flynn dan langsung pergi untuk menyusul nih, sementara Ben berubah menjadi The Spider untuk menghentikan penjahat tersebut. Sesampainya di sana ternyata penjahatnya itu bukan Flynn, melainkan orang lain, namun dia memiliki kekuatan listrik yang mampu mengalahkan The Spider. Beruntungnya The Spider menang nih dan aksinya dipuja oleh masyarakat New York. Setelah sekian lama, akhirnya superhero mereka telah kembali. Wali kota juga mengumumkan kalau dia akan bekerja sama dengan The Spider untuk memberantas kejahatan dan melindungi kota New York dari ketidakadilan. Ben bersama Cat akhirnya bertemu di restoran nih. Dia memberitahu Cat tentang semuanya, bagaimana dia bisa menjadi The Spider dan kemungkinan tentang Flynn juga. Dalam kilas balik 15 tahun yang lalu, pada saat Perang Dunia I, Ben bersama timnya diperintahkan untuk membebaskan para prajurit yang menjadi tawanan Jerman. Mereka kemudian menemukan ada banyak tawanan yang dimasukkan ke dalam penjara. Bukan hanya itu saja, para tawanan dijadikan sebagai kelinci percobaan. Banyak dari mereka yang dijadikan percobaan untuk menjadi metahuman. Gen-gen mereka dimutasikan dengan banyak jenis binatang. Ben tidak sengaja terkena gigitan dari salah satu pasien yang sudah menjadi setengah laba-laba. Sejak saat itulah hidupnya berubah total. Dia berusaha untuk menjalani hidupnya sebagai manusia normal, sampai akhirnya dia bisa bertemu dengan Ruby. Namun semuanya berakhir saat Ruby tewas. Dia ingin kembali menjadi manusia biasa lagi, karena menurutnya dia sudah tidak punya alasan untuk tetap menjadi superhero lagi. Di sisi lain Leiden nih, manusia metahuman tersebut ditahan oleh kepolisian dan sedang diinterogasi oleh mereka. Tapi Leiden tetap diam dan tidak memberikan info apapun. Di sisi yang lain, Ben membawa Lonnie untuk bertemu dengan Silverman, karena Silverman memiliki tawaran yang bagus untuk Lonnie. Silverman menawarkan hidup yang lebih baik. Mereka bisa bekerja dan menikmati semuanya sebelum penyakit tersebut merenggut nyawa mereka.
mereka. Di sisi yang lain, Ben berkumpul di kantornya bersama Janet dan Robbie nih. Mereka sedang membahas tentang Dr. Faber, orang yang menangani veteran perang yang menjadi subjek penelitian Jerman. Robbie akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Ben. Dia yang akan mengalihkan perhatian Dr. Faber dan membawanya keluar untuk berbicara. Sementara Ben yang akan mencari semua berkas tentang metahuman nih di ruangannya Faber selama mereka sibuk berbicara di luar. Ben berhasil menemukan dokumen tersebut. Dia bersama Robbie akhirnya pergi dari sana dan kembali ke kantor untuk membaca semua dokumennya. Ternyata Dr. Faber memiliki niat yang baik. Dia ingin membantu para metahuman untuk kembali menjadi manusia biasa. Akan tetapi penelitiannya justru mengurangi umur mereka setiap kali mereka menggunakan kekuatannya. Di kantor polisi, Flynn bersama Lonnie mereka berdua menyerang kantor kepolisian untuk membebaskan Layden. Silverman pun datang untuk mengundang Layden nih bergabung bersamanya untuk mengalahkan Morris di kampanye pemilu nanti. Layden tidak peduli dengan politik, dia hanya ingin menghabisi nyawa manusia saja, jadi dia bersedia untuk ikut bersama Silverman. Ben kemudian diundang sama Silverman untuk datang ke rumahnya. Dia ingin membahas tentang The Spider karena mereka berdua berteman. Silverman menyuruh Ben untuk bilang sama Spider nih buat jangan ikut campur masalah dirinya dengan Morris di kampanye nanti. Ben memastikan kalau The Spider tidak akan ikut campur. Dia kemudian pergi setelah mengatakan hal tersebut dan langsung menemui Kate di rumahnya. Di rumahnya Kate, dia memberitahu kalau Flynn sudah kembali ke Silverman dan sekarang mereka merekrut metahuman baru untuk memperkuat kubu mereka. Dia juga menjelaskan informasi tentang Flynn dan Lonnie yang dia dapat dari dokumennya Dr. Faber. Kalau umur Flynn semakin pendek jika ia terus menggunakan kekuatannya. Ben mengajak Kate untuk pergi dari New York ke Santorini nih, tempat impiannya Kate untuk hidup bahagia bersama karena dia mencintai Kate sekarang. Pagi harinya Kate ke tempat operanya yang dulu nih untuk bertemu dengan Flynn berkat informasi dari Lonnie kalau kondisinya Flynn semakin memburuk. Di sini terjadi pertengkaran nih karena Flynn kecewa sama Kate yang melakukan tindakan tersebut tanpa sepengetahuan dirinya. Flynn pun pergi meninggalkan Kate sementara Lonnie menjelaskan yang bisa menyembuhkan mereka berdua kemungkinan adalah The Spider. Karena mutasi genetiknya The Spider stabil, maka dari itu Dr. Faber selama ini mencari keberadaan The Spider untuk menyelamatkan mereka. Malam harinya Dr. Faber bersama Ogden, sekretarisnya, memutuskan untuk melarikan diri nih karena takut dokumen tersebut terbit ke media. Saat ingin pergi, mereka bertemu dengan Kate. Dia memberitahu identitasnya The Spider nih kepada Dr. Faber karena Kate berpikir kalau Faber bisa dipercaya dan akan menemukan obat untuk metahuman. Di sini Ogden mendatangi rumahnya Ben untuk membahas tentang dokumen yang mereka curi dari kantornya Dr. Faber. Dia ingin Robbie tidak menerbitkan berita tentang penelitian Dr. Faber kepada media karena jika media tahu maka berakhir semua penelitiannya. Sayangnya Ben tidak tertarik nih, dia justru menyuruh Ogden keluar. Namun sialnya dia justru disuntik bius sama Ogden atas perintah dari Dr. Faber. Saat dia sadar, dia sudah berada di lab rahasianya Dr. Faber. Keberadaannya di sana untuk membantu Dr. Faber menemukan penawarnya, yang pada akhirnya kita mengetahui kalau ternyata Ogden adalah putranya Dr. Faber. Dia tidak memiliki superpower seperti metahuman lain, namun genetiknya membuat dirinya terlihat lebih tua dari umurnya. Yang seharusnya dia berumur 36 tahun, tapi tampangnya terlihat seperti 60 tahun nih akibat penelitian yang dilakukan sama Jerman. Dr. Faber hanya ingin mendapatkan penawarnya lewat The Spider agar anaknya bisa sembuh dan kembali menjalani hidupnya dan menikmati masa mudanya. Sampai akhirnya penelitiannya membuahkan hasil. Dia berhasil menemukan penawarnya dan ia segera berikan kepada Ogden. Setelah Ogden sembuh, ibunya berniat untuk menghancurkan labnya dan menghabisi Ben karena dia tidak mau meninggalkan jejak untuk kepolisian. Ogden kemudian meminta ibunya agar dia saja yang pergi untuk mengakhiri hidupnya Ben karena dia harus berterima kasih sebelum perpisahan terakhir kepadanya. Di perjalanan, dia bertemu dengan Ben yang sudah berhasil bebas, namun masih sedikit sempoyongan karena obat biusnya yang terlalu kuat. Dia membantu Ben agar bisa keluar dari sana. Dia tidak mau menghabisi Ben karena dia berhutang nyawa nih sama Ben saat insiden perang tersebut. Ben menjelaskan kalau sekarang seharusnya Silverman dan anak buahnya sudah sampai di lab mereka karena media tentang mereka pasti sudah tersebar. Benar aja nih, Silverman dan anak buahnya datang ke sana untuk bertemu Dr. Faber. Dia ingin mencari tahu informasi tentang metahuman lainnya. Mereka kemudian dibawa sama Dr. Faber ke ruangan bawah tanah dan mereka melihat semua para veteran yang telah meninggal mengenaskan karena penelitiannya. Mereka marah karena selama ini Dr. Faber hanya memanfaatkan mereka dan sama sekali tidak peduli tentang hidup mereka. Padahal mereka juga ingin hidup dengan normal. Dengan penuh amarah, Layden kemudian menyerang Dr. Faber yang mengakibatkan baku tembak di antara Ogden dengan Layden.
Lab tersebut akhirnya hancur, namun beruntungnya Ben berhasil selamat. Dia pergi membawa kostum The Spider dan obat penawarnya. Ben yang penuh kekecewaan terhadap Cat yang telah mengkhianatinya akhirnya memutuskan untuk melampiaskannya untuk minum-minum di bar. Dia tidak menyangka nih kalau wanita yang ia cintai justru mengkhianati dirinya. Bahkan sekarang dia menjadi putus asa karena cinta. Cat kemudian mendatangi kantornya Ben dan menanyakan lokasinya Ben kepada Janet. Namun Janet bilang kalau dia tidak tahu Ben di mana dan tidak ada kabar dari Ben. Cat tampaknya merasa sedih dan menyesal karena perbuatannya itu membawa Ben berada dalam bahaya. Dia sangat khawatir dengan Ben. Di sisi yang lain, Silverman kemudian menyuruh anak buahnya untuk merampok markasnya Morris dan mencuri semua uang kampanyenya untuk membeli suara. Di pemilihan kali ini Silverman mendukung Hudson nih untuk maju sebagai wali kota, sehingga dia memanfaatkan uangnya Morris untuk membeli suara buat Hudson. Di bar ada sejumlah pria yang tampaknya senang karena mendapatkan uang dengan mudah. Mereka hanya perlu memilih Hudson. Mereka akan mendapatkan uang lagi. Mereka juga menanyakan aksi The Spider nih yang tidak pernah muncul kembali sejak malam itu dan menilai kalau The Spider pengecut dan suka bersembunyi. Ben yang berada dalam kondisi mabuk dan penuh kekesalan, dia kemudian berubah menjadi The Spider untuk menghajar pria-pria tersebut. Tidak lama kemudian Robbie datang dan membawa Ben ke kantornya. Dia menjelaskan semuanya kepada Janet dan Robbie nih kalau dikhianati sama Cat. Tapi meskipun begitu dia berhasil mendapatkan penawarnya. Dia akan memutuskan untuk pensiun jadi The Spider dan kembali menjadi manusia normal. Robbie kemudian menyuruh Ben untuk memikirkan hidupnya Flynn nih dan Lonnie karena umur mereka lebih pendek akibat percobaan dari Dr. Faber. Karena kasihan, pada akhirnya Ben memutuskan untuk berbagi penawar tersebut. Dia kemudian membagikan penawar tersebut ke dalam 5 suntikan. Setelah itu mereka mendapatkan kabar nih kalau sejumlah oknum kepolisian berhasil disogok sama Silverman untuk membantunya menjaga keamanan gudangnya. Robbie kemudian datang untuk bernegosiasi terlebih dahulu nih dengan Lonnie, mengingat mereka sama-sama black people sehingga hubungan kekerabatannya lebih kental. Namun sayangnya Lonnie sudah terlanjur setia sama Silverman nih, yang beruntungnya The Spider datang menolong Robbie dan melawan Lonnie. Sialnya, saat The Spider ingin menyuntikkan suntikan di lehernya Lonnie, jarum suntiknya patah karena tubuhnya Lonnie yang keras seperti baja. Di saat The Spider terpojok, Robbie datang menyuntikkan penawar tersebut ke matanya Lonnie nih, karena semua bagian tubuhnya keras, yang lunak hanyalah matanya saja. Mereka bertiga akhirnya berhasil kabur dari sana dan membawa The Spider ke rumahnya Robbie. Di sana Lonnie berterima kasih sama Robbie dan Ben. Dia merasa berhutang budi kepada mereka. Keinginannya untuk berumur panjang akhirnya tercapai. Dia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan ibunya. Sementara itu, baik Morris dan Silverman mendapatkan kabar nih kalau The Spider datang untuk menghancurkan gudangnya Silverman tadi siang. Mereka juga menemukan 2 jarum suntik yang ketinggalan di TKP dan mereka menduga jarum itu adalah penawar untuk metahuman-nya, sehingga mereka berdua sekarang ingin menemui Ben karena mau bicara dengan The Spider. Cat menghubungi Janet setelah pertemuannya dengan Silverman. Dia ingin membahas tentang penawarnya dan juga Ben. Mereka berdua akhirnya bertemu nih. Janet merasa kecewa sama Cat karena sudah mengkhianati Ben, padahal Ben sudah mempercayainya. Di situ Cat menjelaskan kalau dia melakukannya karena dia mencintai Flynn. Dia ingin Flynn sembuh, namun dia mau menebus kesalahannya sekarang. Dia mau Ben memberikan penawarnya kepadanya, biar nanti dia yang akan menyuntikkan penawarnya kepada Flynn dan Layden tanpa ketahuan sama sekali. Di rumahnya Robbie, Janet mengunjungi Ben yang masih belum pulih akibat insiden kemarin di gudang. Dia masih belum bisa menggunakan kekuatannya dengan benar. Janet juga menyampaikan rencananya Cat kepada Ben. Kali ini Ben mempercayai rencananya Cat karena jika menyangkut Flynn, apapun akan dilakukan sama Cat. Namun tidak lama kemudian Flynn sama Layden datang ke sana untuk menjemput Ben karena Silverman ingin meminta penawarnya. Sesampainya di bar, Ben melihat Cat untuk pertama kalinya setelah dia dikhianati sama Cat. Dia sempat kecewa dan tidak fokus dengan pembicaraan mereka. Silverman langsung to the point nih kalau dia mau Ben menghubungi The Spider untuk membawakan penawarnya, sekalian ingin membahas tentang kerjasama. Ben pada awalnya menolaknya, namun setelah Silverman membayar $2.000, Ben bersedia dan menghubungi The Spider. Tidak disangka nih, ternyata Robbie yang menjawab teleponnya. Dia menyamar sebagai The Spider agar tidak dicurigai sama Silverman. Sembari menunggu The Spider datang ke bar, mereka berbincang sebentar. Di sini Layden tampaknya ingat sama sosok Ben. Dia tentara yang menyelamatkannya saat menjadi tawanan perang Jerman. Dia juga mengatakan kalau Ben berada di camp yang sama dengannya
lainnya, Edison, Flynn, dan juga Lonnie. Saat itu juga mereka semua mencurigai Ben sebagai The Spider. Melihat Ben yang masih tidak mau mengaku, Silverman akhirnya memutuskan untuk mengancam Ben nih kalau ia akan menghabisi Cat. Yang beruntungnya Robbie datang tepat waktu. Dia menyamar sebagai The Spider dan berusaha untuk mengulur waktu sampai kekuatan Ben pulih. Keadaan semakin mencekam saat mereka menangkap Janet yang ternyata penawarnya dipegang sama Janet nih, dan kemudian diambil alih sama Layden. Layden yang tidak mau dikendalikan lagi sama Silverman berusaha menghasut Flynn agar berkhianat dari Silverman, sampai akhirnya kekuatannya Ben pun kembali. Di sini terjadilah baku tembak di antara mereka. Silverman kabur dari sana, sementara Cat berusaha mengejarnya ke ruang bawah tanah, tempat persembunyiannya Silverman. Sementara The Spider sibuk mengurus Flynn dan Layden yang sedang mengamuk karena tidak mau lagi hidup di bawah perintah siapapun. Sayangnya jarum suntik yang ingin dikasih ke Layden hancur, dan yang tersisa sekarang hanya ada satu jarum suntik. Di sisi yang lain, Cat berhasil sampai di ruang bawah tanah. Di sana Silverman menyampaikan kekecewaannya sama Cat yang berani mengkhianatinya. Namun Cat menjelaskan kalau dia ingin hidup bebas, dia juga berhak memilih dan memutuskan jalan hidupnya sendiri. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menghabisi Silverman. Melihat Layden yang semakin tidak terkendali membuat Flynn berusaha menyuruhnya untuk berhenti. Namun tiba-tiba Cat datang ke sana. Flynn melihat Cat yang tertembak. Dia marah dan ingin menghabisi Layden. Namun sayangnya dia kalah kuat nih dan berakhir kalah dari Layden. Beruntungnya Ben bangkit kembali dengan mengumpulkan seluruh tenaganya yang tersisa. Dia mampu mengalahkan Layden. Dia kemudian memberikan penawarnya yang tersisa nih kepada Flynn dan melepaskan Cat agar bisa hidup bahagia dengan cinta yang dipilihnya. Singkat cerita, di pemakaman Silverman terlihat di sini hanya Flynn dan Cat yang hadir ke sana. Sementara Ben melihat dari kejauhan. Mereka berdua mengucapkan perpisahan. Sementara Flynn berterima kasih karena Ben sudah menyelamatkan nyawanya lagi nih. Setelah itu mereka pun berpisah. Morris berhasil memenangkan pemilu. Dia berjanji akan menjaga keamanan dan kedamaian kota New York. Sementara Ben sedang merenovasi kantornya sendiri. Di sini Janet senang karena pada akhirnya kantornya bisa direnovasi. Sementara Robbie menjadi ketua redaksi di perusahaan lain, yaitu Harlem Herald. Meskipun gajinya lebih kecil dari perusahaan sebelumnya, namun di Harlem dia bisa berkembang dan dihargai kerja kerasnya. Kantornya Ben juga memiliki nama baru nih, yaitu Reilly dan Ruiz Investigation, yang diambil dari nama belakangnya Ben dan juga Janet. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.